awal tahun 2020 merupakan awal sejarah digemparkannya dunia dengan mewabahnya virus COVID-19 yang berasal dari Wuhan, Cina. Kemudian terus menyebar dengan cepatnya ke negara-negara besar, tak terkecuali Indonesia. Hampir semua kegiatan pada semua sektor vakum, termasuk pendidikan. Pembelajaran online yang disebut-sebut sebagai jurus ampuh pembelajaran di masa pandemi justru banyak menjadi keluh kesah para pendidik dan orang tua. Tidak adanya aktivitas pada waktu subuh juga menjadi penyebab susahnya para orang tua membangunkan anak-anaknya untuk sholat subuh. Beda halnya, sewaktu belum terjadinya COVID, ibadah sholat subuh mereka dapat terkontrol karena adanya aktivitas setelah sholat subuh, yaitu ke sekolah. Seorang penyuluh agama Islam yang salah satu fungsinya adalah sebagai konsultatif harus memiliki peran aktif dalam mencarikan solusi pada kondisi tersebut. Ustadz Sunnaryadi adalah salah satu penyuluh agama Islam non-PNS Kabupaten Buleleng. Beliau lahir di Lombok pada tanggal 9 Januari 1989. Melalui pengalaman yang beliau miliki, beliau menemukan solusi dari permasalahan kesulitan anak pada bangun subuh, yaitu melalui program ngasuh atau ngaji subuh. Penerapan program dilakukan di Rumah Tahfidz Baitul Hufaz Samsul Huda yang berada di Desa Tegalinggah. Desa Tegalinggah merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sukasada. Rumah Tahfidz Baitul Hufaz Samsul Huda merupakan sebuah rumah tahfidz binaan Ustadz Sunnaryadi yang didirikan dengan tujuan agar keseharian mereka selalu bersama Al-Quran. Terjadinya wabah COVID-19 ini menyebabkan adanya kekhawatiran orang tua akan hilangnya kebiasaan bangun subuh, terlebih kebiasaan menghafal Al-Quran, sehingga menjauhnya dari nilai-nilai Al-Quran pada anak-anak. Dengan penjelasan melalui daring, membuat mereka terkadang jauh dalam belajar. Melihat hal tersebut, Ustadz Sunnaryadi memiliki metode untuk dapat memotivasi kembali santri Rumah Tahfidz Baitul Hufaz Samsul Huda dalam menghafal Al-Quran melalui metode jari mengajar. Langkah-langkah dalam pengimplementasian metode ini melalui 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu tahapan tahsin. Pada tahapan tahsin, guru akan membacakan ayat yang akan dihafal santri dengan membacakannya per ayat sambil memperlihatkan jari yang menunjukkan ayat berapa yang sedang dibacakan. Setiap ayatnya akan terus diulang-ulang sampai dengan ayat tersebut benar-benar dihafal oleh santri. Kegiatan tahsin ini akan sangat membantu dalam tahap selanjutnya, yaitu tahap tahfidnya, yang merupakan tahap menghafal bacaan yang sudah ditahsin sebelumnya. Setelah hafal, kemudian dilanjutkan ke ayat berikutnya dengan cara yang sama seperti di awal. Kemudian santri akan melanjutkan ke tahap yang kedua, yaitu tahap tahfidz. Proses kegiatan menghafal pada tahapan ini dapat dilakukan dengan berpasang-pasangan dengan menunjukkan jumlah jari yang diperlihatkan pasangannya. Cara ini dilakukan agar mereka bisa saling mengkoreksi hafalan mereka satu sama lain, serta dapat memacu semangat mereka secara kompetitif. Tahapan ketiga atau tahapan terakhir adalah tahapan takrir atau murojaah. Tahapan ini juga sebagai tahapan evaluasi akhir kegiatan untuk mengetahui apakah mereka sudah hafal atau belum ayat yang sudah dihafal pada tahapan tahfidz sebelumnya. Agar tidak membosankan, pada tahapan ini dapat dilakukan juga dengan cara menyisipkan dengan sebuah permainan edukatif seperti menggunakan balap lari tahfidz, pesawat jatuh, ular tangga, dan jenis permainan edukatif lainnya yang dapat dijadikan motivasi kepada mereka. Output dari program ngasuh dengan metode jari matika ini adalah santri kembali terbiasa bangun subuh. Santri juga dapat
dapat menguatkan hafalan Al-Qur'annya beserta dengan ayatnya. Terlebih pembelajaran dilaksanakan pada waktu subuh. Dengan memori anak yang masih segar, tentu ini sangat membantu dalam konsentrasi anak untuk menghafal. Di samping itu juga adanya korelasi antara pembelajaran Al-Quran dengan pembelajaran matematika. Ini akan melatih kembali pembelajaran matematika mereka, terutama pada materi hitung, sehingga mampu bersaing dalam kecepatan hafalan dan lebih termotivasi kembali dalam menghafal Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai wali santri sangat bersyukur dengan adanya gerakan masuk atau ngaji subuh ini, dan juga metode cari matika yang digagas oleh Ustadz Sunaryadi, yang mana anak kami menjadi lebih terbiasa untuk bangun subuh yang dulunya sangat susah untuk bangun subuh selama COVID ini, dan juga hafalannya semakin menjadi terkontrol. Mudah-mudahan ini selalu istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Imam Mahdi Jami' Aminah Desa Tegalinggah. Dalam hal ini menyampaikan tentang keberadaan daripada penyuluh non-PNS. Alhamdulillah kami benar-benar merasakan suatu manfaat yang sebenarnya, terutama kepada informasi daripada penyuluh di masa pandemi ini. Alhamdulillah dia bisa mengumpulkan anak-anak untuk merasakan pengajian subuh, sekaligus untuk melatih anak-anak agar bisa konsisten istiqomah melaksanakan sholat jamaah subuh. Itulah yang dapat kami sampaikan, dengan harapan mudah-mudahan diberikan istiqomah para penyuluh ini, dan mudah-mudahan pula apa tujuan yang diridhoi oleh Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.